Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Alif Diana Channel. Kali ini kita punya sesi terbaru, yaitu sesi perem, pengalaman serem. Dan kebetulan kami mengundang salah satu narasumber yang katanya mengalami gangguan dan pengalaman serem selama hidupnya. Inilah bapak saya sendiri. Mungkin bapak saya akan menceritakan pengalaman seremnya. Silahkan Pak, katanya bapak punya pengalaman serem nih selama menjalani kehidupan. Mungkin bisa diceritain salah satu pengalamannya seperti apa Pak? Waktu itu kan aku kan mancing di situ sama anak kan. Jadi waktu itu katanya kan di situ tuh serem waktu kejadian kapal kebakar itu kan. Nah di situ tuh saya ada kayaknya waktu mancing itu kayak ada yang ngedatangin gitu kan gitu. Jadi perempuan berjilbab berkerudung, jilbab mukena gitu. Terus mukanya putih, bulat, menghadap ke saya gitu lagi sandaran begini. Saya sampai kaget. Terus sampai kaget ya sampai muncul lah gitu istilahnya. Jadi wajahnya yang menyeramkan sih emang wajahnya gitu, bulat kayak apa, kayak bulan purnama gitu. Tapi pakai jilbab ini, jilbab mukena gitu tuh. Itu bener Pak, mancingnya di sebelah kapal yang kebakar waktu itu kurang lebih tahun 2012 ya Pak? Bukan sebelahan, memang agak jauh sedikit. Jadi emang di situ emang rawan katanya kan waktu itu katanya kan apa kan nggak tahu. Jadi waktu itu didatangin lah itu perempuan itu langsung berhadapan sama saya juga kaget kan. Jadi begitu ini kaget, terus nah si ceweknya ini kan cewek yang ngedatangin ini. Nah, begitu saya kaget dia juga kaget, menghilang. Nggak lama lagi datang lagi laki-lakinya naik dari katir. Katir itu apa ya, penyimbang perahu itu ya? Oh ini bapak berarti posisinya lagi mancing dari tengah laut ya? Iya. Jadi naik dari katir depan lah begitu. Jangan dari situ, kebalik nanti nih perahu ini. Nah, dia diem begini tuh kayak patung gitu, melangkah tapi dia diem gitu, kayak patung pancoran gitu, diem. Lama-lama saya muji, saya sebisa-bisanya baca-baca, akhirnya dia hilang, berupa asap begitu, hilang aja. Nah, dari situ begitu kita udah sadar betul bahwa ini ada gangguan ya nggak tahu apa dari mana gitu kan. Jadi ya terpaksa ya saya udah nggak mancing di situ, jadi mindahin perahu saya lebih ke tengah lagi gitu. Kenapa bapak bisa mancing di situ terus? Kan ada spot-spot yang lain sebelumnya. Ya, awalnya kan di situ kan banyak cumi ya, banyak apa gitu kan di situ. Jadi kan cari cumi dulu maksudnya gitu. Jadi begitu udah dapet cumi, mancing sambil mancing itu ya kita kan sandaran begitu tuh. Nah disitulah dia berhadapan langsung sama bapak itu. Berhadapan langsung itu si perempuan itu yang berjilbab mukena itu putih. Mukanya putih bener, mukanya putih kayak bulan aja, kayak bulan purnama begitu putih. Jadi begitu saya kaget, dia menghilang. Nggak lama lagi saya nyandarin badan lagi, datanglah dari depan itu katanya tuh laki-lakinya. Datangnya dari katir depan, naik dari katir ke depan. Jangan naik dari katir, saya bilang itu nanti perahu terbalik ini. Nah, begitu dia bapak berkata gitu ya, akhirnya si itu tuh diem sambil melangkah gini, diem dia kaget begini aja, begini. Nah, situ begitu
Bapak juga kaget, dia juga kaget, mungkin Bapak sadar, baca-baca sebisa-bisanya aja dia model semacam asap itu ngilang gitu, nggak ada. Nah di situ Bapak langsung pindahin posisi perahu mancing agak ke tengah gitu. Begitu dengar katanya di sini rawan kejadian waktu itu kan kapal kebakaran itu kan di situ kan sadarnya kan minggirnya. Ya untuk sekedar mengetahui aja teman-teman, waktu 2012 itu ada kejadian kapal feri tujuan dari Merak Bakauheni ke Lampung tuh kebakaran. Jadi pas kebakaran, jadi pas depan Hotel Mandalika itu disandarkanlah itulah kapal kebakarannya dan terjadi banyak korban jiwa dan sedikit yang terselamatkan. Apa juga kan masih bau-bau sangit bangkai orang itu di situ. Betul, gitu. Dan banyak banget tuh kisah-kisah misteri di depan Hotel Mandalika tuh setelah kejadian kapal terbakar. Katanya pernah ada taksi yang tiba-tiba berhenti di depan Hotel Mandalika yang kosong itu, berhenti di depan Pecel Lele. Katanya beli di situ, setelah selesai makan bayar, ternyata pas selesai makan uangnya itu berubah jadi daun. Dan daerah sekitar kejadian pun katanya sering banget mencium bau daging kebakar. Ceritanya seperti itu. Kasian ya, udah tua ketemu setan. Aduh, ya udahlah, keleksian. Wah, bapak tempat kerja bapak sebelumnya. Nah iya di situ lah di pabrik. Itu kenapa pak? Hah? Itu kenapa kejadiannya? Seperti apa? Ya waktu itu kan security kan nggak banyak, cuma 2 orang, satu depan satu belakang. Bapak kan posisi di belakang. Waktu itu kan patroli keliling. Begitu patroli di belakang admin itu ada pohon besar, namanya pohon ipit. Kenapa kita kasih nama pohon ipit pak? Ya emang namanya pohon ipit, pohon besar itu pohon ipit. Oh gitu. Jadi pas patroli emang di situ tuh agak angker sih enggak agak sedikit mengganggu gitu, mengganggu kenyamanan gitu. Emang di situ waktu itu saya juga bapak juga kan di kasih kaget lah begitu lagi patroli, pas di bawah pohon ipit itu kan ada loker kunci untuk pengontrolan itu Amano. begitu di tempat pemancingan itu, persis pemancingan itu di bawah pohon ipit itu. Pas lagi masuk ke pemancingan begitu nggak ada apa-apa, cuman ya kita udah merasa ada gitu, bahwa kita juga udah merasa merinding gitu. Begitu masuk udah Amano, udah ngontrol ngecek, begitu keluar baru keluar antara seng sama ini itu kan belum ini pos itu kan pemancing. Nah di situ saya dikejutkan dengan sambaran apa nggak tahu, jadi helm tuh sampai miring, suara gemuruh angin tuh gede gitu di pohon itu, angin tuh kayak apa aja gitu pohon itu. Goyang tuh pak? Oh iya pohon gede aja kayak angin gede gitu. Padahal lagi badai atau gimana pak? Nggak ada apa-apa, angin lagi nggak ada angin, cuman nah kagetnya begitu saya lihat ke admin, pohonan admin itu tenang, nggak ada angin, kok di sini angin gedenya kayak apa? Wos. Nah disitulah saya merasa sedikit agak takut gitu ya, istilahnya apa ini kan, itu semacam badai tapi hanya di pohon itu aja gitu. Cuma di pohon itu aja gitu. Nah begitu saya nanya sama temen, wah itu di situ memang ada katanya kan begitu. Saya sempat kaget juga sih, tapi ya dia nggak mengganggu, cuman mengganggunya helm saya sampai mau jatuh gitu miring. Tapi nggak ditampakkan? Nggak
nggak ada penampakan sih, cuman angin itu aja gede penampakannya. Cuma ada gangguan angin itu aja ya? Ya bukan angin sebetulnya, itu emang orang situnya yang mengganggu kita, cuman berupa angin gitu tuh. Sama makhluknya gitu. Mungkin cukup sekian aja teman-teman cerita dari kita. Kalau misalkan ada cerita teman-teman yang serem atau apa, atau mau dibawakan oleh kami ceritanya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, comment, and like Alif Diana Channel. Terima kasih.